dengan murah. Angkot 15 juta sudah dapat. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, angkutan kota atau angkot menjadi salah satu moda transportasi yang paling akrab bagi warga. Dengan warna-warni yang mencolok dan suara mesin yang khas, angkot pernah menjadi pilihan utama untuk berkeliling. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, angkot mulai kehilangan pamornya dan menghadapi ancaman kepunahan. Angkot pertama kali diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan memudahkan mobilitas masyarakat. Dalam satu kendaraan, angkot bisa mengangkut banyak penumpang dengan tarif yang relatif murah. Hal ini membuat angkot sangat diminati terutama oleh kalangan pelajar, pekerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai faktor mulai menggoyahkan keberadaan angkot. Salah satu penyebab utama adalah munculnya layanan transportasi online yang menawarkan kenyamanan dan kepraktisan lebih. Menurut saya, kami ini sebagai anak muda atau generasi Z ini yang sering mengakses smartphone, kami lebih suka memilih yang simpel-simpel seperti transportasi online seperti Grab atau ojek online lainnya. Karena mereka dengan mengakses smartphone, kita sudah bisa mendapatkan ojek online karena juga dijemput di depan rumah dan fasilitasnya yang nyaman. Dengan hanya menggunakan aplikasi di ponsel, penumpang dapat memesan kendaraan pribadi yang datang langsung ke lokasi. Hal ini tentu sangat menarik bagi masyarakat yang mengutamakan kenyamanan. Sebagai dampaknya, banyak penumpang yang beralih dari angkot ke layanan ini, membuat jumlah penumpang angkot menurun drastis. Di sisi lain, pengemudi angkot juga menghadapi tantangan. Banyak dari mereka yang kesulitan dalam mempertahankan pendapatan di tengah persaingan yang semakin ketat. Biaya operasional yang terus meningkat, seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan, seringkali membuat pengemudi angkot terpaksa memilih untuk beralih profesi. Dengan berkurangnya jumlah pengemudi, rute angkot pun menjadi semakin sedikit, memperparah kondisi yang ada. Namun, perlu adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk kembali mengapresiasi keberadaan angkot sebagai bagian dari ekosistem transportasi yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif, angkot bisa saja hanya menjadi kenangan di tengah berkembangnya teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan berbagai perubahan yang terjadi, masa depan angkot memang tidak pasti. Namun, upaya untuk melestarikan angkot sebagai bagian dari identitas kota harus tetap menjadi perhatian. Jika tidak, kita akan kehilangan lebih dari sekedar moda transportasi. Kita juga akan kehilangan satu bagian penting dari sejarah dan budaya urban kita. Sejarah angkot Kota Malang muncul pada tahun 1970-an. Kota Malang yang pada waktu itu masih relatif kecil dan belum seramai sekarang, mulai menghadapi tantangan dalam hal transportasi. Sebelumnya, transportasi umum di Malang didominasi oleh bus antar kota dan kendaraan pribadi. Namun, kebutuhan akan angkutan yang lebih fleksibel, murah, dan dapat mengakses daerah-daerah kecil di dalam kota semakin mendesak. Untuk mengatasi masalah ini, angkutan kota atau angkot mulai diperkenalkan. Angkot di Malang awalnya beroperasi menggunakan kendaraan minibus berkapasitas kecil 8-15 orang yang lebih mudah terjangkau kawasan perumahan dan gang-gang sempit di kota. Selain itu, angkot memiliki keuntungan dalam hal harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kendaraan pribadi atau bus besar.
Pada awalnya, trayek angkot pun tidak terstruktur secara ketat dan seringkali lebih fleksibel, mengikuti permintaan penumpang. Memasuki tahun 1980-an dan 1990-an, angkot mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan urbanisasi di Kota Malang. Pada periode ini, angkot mulai terorganisir dengan rute-rute tetap yang mencakup berbagai kawasan di dalam kota seperti jalur Arjosari, Tidar, atau Landung Sari. Pengguna angkot yang sebagian besar terdiri dari pelajar, pekerja, dan masyarakat umum semakin mengandalkan angkot sebagai sarana transportasi utama mereka. Setiap angkot biasanya memiliki warna dan nomor trayek yang berbeda-beda, memudahkan penumpang untuk memilih tujuan mereka. Kalau sopir angkot ini mulai awal angkot baru, mulai keluar tahun 90. Ya kalau angkot itu kan mulai permajaan dari Bemo. Bemo itu 2, jadi angkot 1. Karena Bemo muatan orang 6, nah angkot jadi 12 orang. Jadi loro oleh siji. Waktu itu tahun 90 sampai kira-kira tahun 2006-2007 masih normal. Terus gak normale setelah sepeda motor metik keluar lah, itu ibu-ibu wedok-wedok iso pakai metik langsung berangkat. Terus sampai sekarang wis tambah banyak ketekan online, Gojek, Grab. Ini malah parah. Di parahan nang kampung, mereka angkot katanya nang kampung yo loro kabeh to. Gak iso ta. Makanya saya angkot di BLDG contohnya 175 unit. Sekarang tinggal kira-kira 50-an lah yang jalan. Yang jalan kalau ono charteran, kan charteran ini wis paling ya kurang lebih 25 sampai 6 ya 25 sampai 30 yang jalan normal. 175 jalur LDH. Sekarang kalau normal 50-an. 50 itu pas ono charteran arek sekolah-sekolah liburan. Lek ono liburan ngene iki. Wis paling ngakeh 30 iku wis pol. Ya jurusane Landung Sari Gadang, ini ada 5 jalur. LG, GL, terus dulu GML tapi mati. Tinggal LDG, LDH itu LDH, LG, GL 3 jalur. Lain dhisik iku ono GML. GML mati, wis gak ono penumpang, punah. JPK wis punah wis, gak ono angkutan. Sampai ABB, CKL, wis ilang kabeh. Mek tinggal yang jalannya ADL, AL, yang dari Landung Sari 5 jalur. Lalu dhisik wae ta. JPK, CKL, sampai wis sekarang tinggal 5 jalur. Yang Arjosari AL sama DL, yang Landung Sari Gadang LG, GL, LDG. Lek Eping iku warna iku Landung Sari Batu, itu yang menentukan mungkin jalur sama di sub biar gak keliru. Kalau kota itu biru kuabeh, itu khusus kota. Lek khusus daerah Landung Sari Karangploso putih, terus Landung Sari Batu sing kuning liwat Dau. Lek sing ungu jalur tengah, Landung Sari langsung lewat tengah Pendem sampai Batu. Lek kuning lewat Sengkaling Ngiri, pos polisi ku Ngiri sampai Ngandat pusat oleh-oleh Brawijaya iku. Sing ono gambar gunung iku, ono tubune gunung iku. BTL iku liwat Sengkaling ngene iki lurus Pendem anu areng-areng won jetak Semanding. Iku nyampe Singgasari, Hotel Singgasari iku masuk nganan.
Muanan sampai Batos. Batos nguwiri pasar Batu, terminal, wis mari. Waktu saya masih gadis itu bemo. Memang nomor satu tuh bemo. Bemo sama Dokar Delman itu loh. Kalau bemo dulu sini sampai Malang Raya, alun-alun kota situ dulu. Memang paling utama yaitu bemo itu, nggak ada kendaraan lain. Mikroletnya masih sedikit, mungkin nggak ada mikrolet dulu. Ada. Bemo itu terminal Dinoyo, Mergan, Patimura. Patimura itu ada di Patimura itu di mana ya? Kayak di Blimbing mungkin. Lupa aku. Terus kalau di sini itu terminal Dinoyo. Sini sama Blimbing. Itu pasar besar Blimbing itu. Kalau JDM, kalau JBK itu sesudah bemo. Kalau nggak salah tahun 2000-an. 2000 awal. Ya. Enak JDM, JBK ini yang sering saya naik itu. Jadi aman aja, nggak pernah saya tuh kejadian apa-apa, nggak pernah, enak. Fasilitasnya juga enak. Dulu kan JBK kan baru-baru. Ayo. Waktu saya kerja di Malang di pabrik rokok itu ya fasilitasnya ya JPK sama JDM itu, Mas. JPK itu Joyo Grand Karangelu. Ya, kalau JDM Joyo Grand Mergan. Tuh, dulu Mas itu aku masih kerja di pabrik. Betul, kalau angkotnya itu sudah lama itu Mas ya, sudah mulai 1992 masih sampai sekarang masih dipakai, tapi ya masih layak pakai. Terlepas dari sejarah angkot yang cukup panjang, kini angkutan umum atau angkot berada dalam situasi yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang begitu cepat dan masuknya transportasi online yang berdampak pada pendapatan para supir angkot. Tidak hanya para supir angkot, hal ini juga dikeluhkan oleh penumpang angkot yang sudah setia dan merasa nyaman dengan adanya angkot. Bersaing dalam pekerjaan sebagai sopir angkot di era modern saat ini memiliki sejumlah tantangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, keberadaan layanan transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Maxim telah menggeserkan permintaan untuk angkot tradisional. Penumpang lebih memilih layanan ini karena lebih nyaman, ketepatan waktu, dan kemudahan dalam pembayaran. Supir angkot seringkali mengalami ketidakpastian dalam pendapatan harian mereka karena penumpang bisa naik turun dengan cepat. Supir angkot perlu menguasai teknologi seperti aplikasi pemesanan online dan GPS untuk bersaing dengan efektif dalam era digitalisasi saat ini. Bagi mereka yang kurang terampil dalam hal ini, tentu saja itu bisa menghambat mereka. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang angkot, kami menemui Ketua Paguyuban Supir Angkot. Beliau bernama Suradi atau biasa disapa Cak Suradi. Cak Suradi merupakan salah satu supir angkot yang berada di Kota Malang. Kula namine Pak Suradi. Umur saya kelahiran 1965. Asli Malang Tlogomas, Gang 3, Karuman. Asli kelahiran. Lek satu arah iku, lek ini kan wis kaya angkot iki kan sebetulnya wis anu, tapi kan kalah mbek Dinas Perhubungan. Ya kadang-kadang macet. Sekarang yang macet iki penyebab macet iki jarine angkot. Padahal angkot itu sampai saiki sing mlaku wis dikurangi pirang atus unit. Saiki kari 50 itu sing normal, sing macet itu kan banyak sepeda motor, mobil-mobil Grab, pelatihan kan semakin banyak. Dan dhisik
Burung ono Grab, burung ono anu ya. Jarine angkot macet ya, angkotnya akeh wong AG sampai 300. Jalur AG AMG 303. Saiki paling akeh sing mlaku ya sekitar ya paling enggak 80-an. 80 unit. Kurangnya akeh. Heeh, gratis. Karena gratisnya karena penumpang. Berkurangi penumpang ya lebih 50% lah. Bukan hanya dari transportasi online saja, tetapi banyak faktor yang membuat angkutan umum di Malang ini menjadi sepi. Dari kemacetan, kendaraan pribadi, dan kesadaran masyarakat yang kurang tentang angkutan umum. Hal tersebut juga membuat mereka mengalami kesulitan untuk mengejar target penyewaan angkot yang perharinya 100.000, karena mereka tidak memiliki kendaraan angkutan umum pribadi. Yo salah yo tek wong punya orang. Tuku dhewe no kredit, biasanya kredit nang pemilik. Berapa Pak kira-kira? Paling lek dikreditno misalnya harga 30 ngono, terus dadi 35. Ngangsur tiap bulan. Ada yang 750. Ono sing saulan 1 juta lah ngono. Iku lek kuat paling maksimal 2 tahun kredit itu, angkot itu. Ya kadang-kadang gak ono supire. Ada supirnya. Di supirno storane gak nutut, kayak kerusakan gak nutut. Mulai awal setoran 75, sekarang 20, ada yang 25, ada yang 30. Untuk mencapai target tersebut sangat mustahil untuk saat ini, dikarenakan angkutan kebanyakan sekarang hanya ada saat pagi dan petang. Berbeda dengan dahulu, angkutan umum bisa dilihat selama 24 jam. Hal tersebutlah yang membuat penghasilan dari supir angkot tersebut semakin menurun. Lek dulu ya 24 jam, enggak bebas. Angkot ini bebas, gak ono batas waktu. Dan di sini 24 jam penuh. Sampai pokoknya 24 jam enggak sepi. Terus jam 12 malam itu ya, itu ganti orang apa bakul-bakul itu. Bakul saya bakul di orang sing numpak karo sepeda kepakai obrok wis wedan kabeh wis mlijo. Dhisik gak ono lanang mlijo. Ibu-ibu tok ta pakai angkot. Ya saiki wis kok sampean-sampean nggawa obrok nang pasar jam 12 wis dagangan bek keliling wis. Pakai kolbak ya? Heeh, anu sepeda. Sepeda yang Ya iya ono keranjange ono anu iku diseni anu wis gak ono numpak angkot. Nah. Lah sing kula-kulan biyen padha mati kabeh. Karena kurang cepet kan saiki kene nyuwun, kene dodol magrok, sepeda kluyur nang perumahan-perumahan ngono. Kate blonjo apa ya gak blonjo. Mane kon berkembang angkot gak bisa. Tak hanya Bapak Suradi saja yang mengalaminya, namun hampir seluruh sopir angkutan umum, khususnya sopir angkot, juga merasakan keluhan dan tantangan yang serupa, seperti yang dialami oleh Bapak Yono, seorang sopir angkot jurusan Landung Sari Batu. Setiap hari mereka harus berhadapan dengan berbagai kesulitan, mulai dari macet yang semakin parah, persaingan dengan transportasi online, hingga penumpang yang semakin menurun. Semua itu mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan penumpang, sekaligus menambah beban kerja mereka. Namun, meskipun demikian, mereka tetap menjalankan profesinya dengan penuh dedikasi demi mencari nafkah, meskipun harus menghadapi segala rintangan yang ada. Nama saya Yono, asli Malang. Ya, angkot jurusan Landung Sari Batu. Kalau yang wungu ini Landung Sari Batu. Kalau yang biru itu jurusannya kota. Malang Kota. Kalau saya dari supir angkot ya, itu saya mulai dari 97. Iya. Kalau jadi sopir 81. Dari berbagai jenis angkot, terdapat perbedaan warna setiap jurusan. Yang biru jurusan Landung Sari Kota Malang,
dan yang ungu jurusan Landung Sari Batu. Begitupun dengan tarifnya, setiap jenis angkot memiliki tarif yang berbeda-beda. Jurusan Landung Sari Malang Kota seharga 5.000, sedangkan jurusan Landung Sari Batu seharga 7.000. 7.000. Itu penumpangnya ndak ada, sepi. Ya angkotnya orang, bukan punya saya sendiri, bukan. Saya ini setor. Kalau normalnya Mas ya, normalnya itu sekitar 30.000, 40 lah. Itu normal itu. Iya, beda jauh. Kalau sebelum COVID itu kira-kira ya masih dapat 100 satu hari itu. Iya. Setelah COVID pendapatannya menurun ya? Menurun gratis. Dikatakan mencukupi ya segitu itu, enggak mencukupi ya gitu itu. Disyukuri aja. Disyukuri itulah. Masalah demi masalah semua dilalui, bahkan yang menyangkut dengan biaya hidup supir angkot. Meskipun pendapatannya tidak lebih dari cukup, setiap sen yang mereka dapatkan adalah hasil kerja keras dan ketekunan. Setiap hari adalah perjuangan, namun mereka tetap optimis, percaya bahwa masa depan akan lebih baik. Dengan semangat juang, mereka melanjutkan perjalanannya, mengangkut tidak hanya barang dan orang, tetapi juga harapan dan impian. Bahkan sekarang di Kota Batu pun mulai ada angkutan yang bernama Apel, yaitu angkutan pelajar. Angkutan tersebut diluncurkan pemerintah tanpa ada memikirkan nasib angkot dan para supir angkot. Kalau sekarang itu kalau di Batu itu ada Apel. Maksudnya Apel itu angkutan pelajar. Jadi ada mobilnya sendiri. Berarti sekarang tidak muat pelajar lagi? Enggak, kalau sudah jadwalnya sudah habis, kalau sudah pulang, nanti ada anak sekolah yang kemana-mana itu bisa ngangkut apa ini? Naik yang ini gitu loh. Terlepas dari curhatan supir-supir angkot, di lain sisi terdapat penumpang yang juga berkeluh kesah terkait banyaknya transportasi online serta berkurangnya transportasi konvensional. Hal tersebutlah yang membuat para penumpang merasa agak kesulitan ketika bepergian, misalnya seperti ibu-ibu. Di sisi lain, transportasi online juga memang sangat bagus buat bepergian, dikarenakan di era modern ini, anak muda zaman sekarang lebih memilih transportasi online dibandingkan transportasi konvensional. Hal tersebut disebabkan karena pemesanan transportasi online yang cepat, fasilitas yang memadai, serta ketepatan waktu. Namun, bagi segelintir orang yang tidak bisa menggunakan aplikasi online, merasa sangat kesulitan saat melakukan pemesanan. Seperti yang dirasakan Ibu Yuliati. Ibu Yuli merupakan salah satu penumpang transportasi konvensional atau angkot. Beliau sering berpergian ke pasar untuk belanja barang-barang toko. Nama saya Bu Yuliati, alamat saya Jalan Kanjuruan, Gang 4, nomor 20, Telogomas. Umur 49 tahun. Asli sini, asli Telogomas, Watugong. Beliau seringkali menggunakan angkot untuk berbelanja barang-barang toko di pasar dan menyewa angkot untuk jalan-jalan bersama keluarga. Bukan hanya itu, Ibu Yuli sudah merasa nyaman menggunakan transportasi konvensional, bahkan merasa transportasi online hanya menjadi transportasi kiasan di era modern ini. Oh ya dulu Mas, kalau sekarang ini kan banyak Grab, jadi kalau naik angkot mesti harus ke jalan raya dulu, sedangkan rumah saya kan di desa. Jadi kalau naik angkot saya harus ke jalan raya, gitu Mas, agak jauhan. Tapi sering menggunakan? Ya sering ke Malang kota. Terus kalau mau ke rekreasi kan mesti harus apa itu nyewa angkot juga gitu loh Mas. Ya kadang-kadang belanja toko, belanja. Angkot sepi ini kan ada Grab Pak Mas, ada Grab terus ada kendaraan pribadi gitu loh Mas. Kalau dulu kan nggak ada Grab, sepeda juga kurang gitu Mas. Sekarang ini kecanggihan Grab ini loh Mas yang menimbulkan apa itu mikrolet sepi gitu loh, adanya Grab ini loh Mas. Iya dulu di sini di kampung sini ada yang namanya pangkalan
mikrolet yang namanya JDM sama JPK. Waktu dulu kan di situ ada di Jayogren itu Mas ya. Jadi enak dulu itu kalau mau ke pasar, mau sekolah itu kita itu di depan gitu, kalau mau berangkat itu nyegat di situ Mas. Nah di situ dulu tuh cuma 150 atau 300 gitu loh zamanku dulu Mas. Sini pasar sampai ke Pangkalan JPK itu mana ya? Karangelo. Kalau JDM Mergan. Ya ini baru-baru ini ada Grab ini loh jadi sepi. Anak sekolah jadi susah. Gitu sekarang ini kalau nggak bisa pakai Grab, aplikasi Grab kan susah Mas. Jadi harus ada bis sekolah. Bahkan menurut Ibu Yuli, transportasi online hanya menyebabkan angkot menjadi sepi penumpang dan anak pelajar makin kesusahan dalam keberangkatan menuju sekolah. Oh, kalau dulu gimana ya Mas ya, waktu saya kerja dulu sini naik JDM ke Ramayana Pasar itu turun situ kan ya, terus ganti lagi LDG, gak lama-lama itu loh, maksudnya kalau banyak kendaraan angkot itu kan gak lama-lama, nunggunya juga gak lama-lama. Dulu kan langsung ada, sekarang ini kan lama, kita mau naik angkot nunggunya lama, soalnya apa, semakin sedikit ya. Dulu kan banyak LDG ada, terus LA ada, siapa lagi, ABG ada. Dulu itu kan memang angkot itu mikrolet itu. Sekarang ini tersaingi sama Grab itu loh Mas. Jadi angkot mulai sepi, mungkin mau dihilangkan. Sepi. Iya, kalau mikrolet mungkin harusnya ada ya, terus ada gitu loh Mas. Kasian karena orang tua-tua nggak bisa pakai aplikasi Grab kan gitu Mas ya. Mudah-mudahan ada lagi mungkin mikrolet. Tapi kalau ya di kampung ini yang saya inginkan itu ada lagi gitu loh, kayak JDM, JPK kayak dulu kita ke Cemoro Kandang kan pakai JPK gitu. JDM ke Mergan kan enak, jalan kaki ke depan itu loh Mas, jalan itu. Sekarang ini kalau orang mau sekolah ya JDM, JPK kan nggak ada. Jadi ngegrab lama, nggak bisa, kadang kan nggak langsung nyangkut gitu kan ya. Ya itu yang bikin kita susah itu kalau nggak ada angkutan umum, maksudnya gitu, JPK, JDM. Jadi mikrolet masuk kampung gitu loh, dulu ada. Kan pangkalannya di Jayogren itu. Ayo dulu enak, terus sama Mergan lewat sini, JPK lewat yang Jayogren itu Mas. Kan itu ada 2 jalan ya, JDM lewat di Batugong, JPK lewat di Jayogren situ ya gitu. Jadi anak-anak sekolah juga kan enak. Kalau dari SMP 13 itu JPK, dari SMP Wahid Hasim JDM. Enak dulu. Sekarang ini kan jadi ngegrab, jadi apa, Gojek. Kadang kalau Gojek kan sering di target itu. Tidak hanya Ibu Yuli saja yang merasakan nyamannya angkutan konvensional atau angkot, melainkan di era modern ini masih ada mahasiswa yang sering kali menggunakan angkot. Ini adalah Rey, mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Nama saya Rey. Sekarang saya menginjak usia 26 tahun dan saya berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Universitas Tribuana Tunggadewi, ambil prodi Ilmu Komunikasi semester 10 saat ini. Dan kurang lebih saya berada di Malang sudah 5 tahun. Dan berawal saya datang ke Malang pada Agustus tahun 2019 sampai saat ini. Kita ketahui bersama kalau transportasi online itu sangat memudahkan masyarakat di era digital saat ini. Karena dipesankan secara online kan, lalu pesanan tersebut bisa menghampiri kita, lalu menjemput kita di tempat lokasi yang akan kita tuju kan. Tapi menurut saya lebih nyaman bagi saya sendiri yaitu transportasi konvensional, terutama di angkot. Karena harga tarif angkot lebih murah dibandingkan dengan tarif online dengan jarak seputaran Kota Malang. Tarif yang diangkut untuk
angkot sendiri itu hanya kisaran Rp5.000. Berbeda dengan tarif online yang bila di seputaran Kota Malang itu tarifnya melunjak lebih mahal dibandingkan dengan transportasi konvensional. Jadi menurut saya yang lebih bagus transportasi konvensional sebagai salah satu transportasi yang sangat berguna untuk bagi saya pribadi. Untuk alasannya sendiri, saya lebih memilih transportasi online, transportasi angkot itu karena tarifnya yang begitu mudah dan juga jangkauan yang ditempuh itu kan tidak diminta tarifnya yang melunjak seperti transportasi online yang bila jarak tempuhnya hanya beberapa kilo saja dengan tarifnya yang begitu mahal dibandingkan dengan tarif yang diminta sama angkot itu lebih murah karena baik dekat maupun jauh tarifnya hanya kisaran Rp5.000 dan itu sangat membantu untuk ekonomi saya pribadi. Menurut saya agar transportasi tersebut lebih berkembang, alangkah baiknya transportasi tersebut dipergunakan secara maksimal oleh para penumpang. Semisalnya para penumpang tersebut bisa berpesanan untuk berpergian jauh. Itu sangat membantu para angkot untuk bisa mempergunakan mereka. Tak hanya dari penumpang, namun sopir transportasi online juga ikut bersuara mengenai sepinya angkutan umum di Kota Malang. Beliau bernama Didi GP. Beliau pernah bekerja di perbankan dan sekarang bekerja sebagai sopir Grab. Nama saya Didi GP. Saya umur 50 tahun. Menjadi sopir Grab sejak 2018, kurang lebih 6 tahun. Pernah kerja di perbankan. Sebenarnya perkembangan zaman yang menentukan seperti itu karena masyarakat sekarang inginnya lebih praktis dan pelayanan yang lebih. Sementara angkot mau naik angkot harus berjalan ke titik tertentu dan biasanya angkot itu lama menunggu penumpang. Transportasi ke umum ke depan harusnya memang menjangkau semua wilayah dengan fasilitas yang lebih memadai, kebersihan dan penunjang-penunjang lain dan pasti harganya yang lebih kompetitif. Mungkin karena sekarang armada yang sudah tua, kemudian mungkin ada beberapa oknum pengemudi yang kurang ramah dan menunggu penumpang yang terlalu lama, jadi membuat penumpang yang lain bosan. Dari banyaknya masalah yang dihadapi supir angkot Kota Malang, seperti beralihnya para penumpang ke transportasi online, kemacetan, dan angkutan umum yang sudah mulai tidak layak dari segi fasilitasnya dan perlu pembaruan, serta penumpang yang mulai banyak menggunakan kendaraan pribadi, membuat para supir angkot berharap agar masa kejayaan mereka bisa kembali seperti dulu lagi. Kalau harapannya supaya cek ini berkembang rame iku mau. Ya penumpangnya kan kudu bertambah. Lihat dari kalau angkutan ini masih. Tapi karena gak numpak angkot itu kan difasilitasi supaya ada kredit, ono ojek online, Gojek, Grab. Saknune sepeda, saknune penumpangnya. Pesen di mana iso jam bengi-bengi iso ae wis. Angkot ya ono. Pokoknya gak bisa berkembang. Kalau harapan dari pemerintah itu bansos itu kadang-kadang 1 tahun sekali. Itu orang-orang tertentu, Mas. Jadi kalau katanya penduduknya orang Batu itu bisa dapat. Kalau di lain Batu seperti kabupaten nggak bisa dapat. Kalau online itu dihapus, Grab itu dihapus, saya rasa bisa normal kembali. Ya enggak normal 100% enggak. Ada pemasukan lah.
Harapan saya mudah-mudahan angkot ada lagi supaya kayak saya yang setiap hari ke pasar bisa naik angkot lagi. Jadi enak membawa barang-barang banyak, jadi nggak pindah-pindah gitu loh Mas ya. Harapan saya gitu. Harapan dari saya mungkin pemerintah bisa memfasilitasi angkot yang ada di Malang ini agar lebih dipergunakan secara baik. Karena kita ketahui bersama untuk transportasi konvensional ini kan sudah ketinggalan zaman dan terlihat begitu kuno. Dan di era saat ini kan transportasi online sangat berkembang pesat dan begitu melejit untuk pendapatan tiap tahunnya. Berbeda dengan transportasi konvensional, salah satunya angkot, karena begitu ketinggalan dan sangat disayangkan kalau pemerintah tidak memfasilitasi dan tidak pergunakan mereka. Dan harapan saya mungkin pemerintah sedikit membantu para sopir angkot ini agar bisa dipergunakan dengan baik, agar bisa menambah pendapatan mereka. Pastinya armada harus diperbaiki dengan fasilitas yang lebih bagus, pelayanan yang lebih ramah lagi, tidak terlalu lama menunggu penumpang. Banyak juga standar dari angkot sendiri harus ditentukan. Dalam upaya meningkatkan kualitas transportasi publik di wilayah kita, Dinas Perhubungan atau Dishub telah merumuskan berbagai solusi inovatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah angkutan. Beberapa langkah yang diambil antara lain: 1. Pemkot Malang matangkan grand design pemberdayaan angkot, cenderung pilih sistem by the service. 2. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang mengajak angkutan kota atau angkot sekota Malang untuk meningkatkan pelayanannya agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. 3. Bila kita melewati terminal Kota Batu, kita akan selalu mendapati suasana yang terkesan sepi. Angkutan kota yang ada hanya nampak menunggu giliran untuk terisi penumpang. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batu berupaya mencarikan solusi. Dengan langkah-langkah ini diharapkan angkutan publik di wilayah kita akan semakin efektif, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dinas Perhubungan berkomitmen untuk terus berinovasi demi menciptakan sistem transportasi yang lebih baik. Meninggalkan angkot sama saja melepaskan satu sejarah transportasi di Indonesia. Tenang saja, perpisahan tak menyedihkan. Sebagai itu rasanya nggak terlalu gratis, nggak mungkin kan? Yang menyedihkan adalah bila habis ini saling lupa. Tenang saja, perpisahan tak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah bila habis ini saling benci. Bahwa kita pernah Mau cari rezeki, selalu bersama-sama. boleh berubah. Lalu kita sadar bahwa kita harus berpisah. Lupa
saja. Perpisahan tak menyedihkan. Yang menyedihkan adalah